Sebuah tragedi mengerikan. 3 jenazah satu keluarga ditemukan di Jalan Sepadang nomor 143, Kelurahan Padang Bulan, Selayang 1, Medan, Sumatera Utara. Satu keluarga pengusaha asal Aceh dihabisi oleh komplotan yang diduga perampok di siang hari. Polisi mengidentifikasi korban bernama Mukhtar Yakob, istrinya Nur Hayati, dan cucunya Muhammad Sadik Kaisan alias Dika yang masih 7 tahun umurnya. Jumat berdarah, siapa gerangan si Brahma Cora? Ibu di mana? Kalian mau ngapain? Ayo! Tiga pemuda tanggung anak Watinem pembantu harian korban dilumpuhkan polisi dengan tembakan. Lantas, perkara apa yang menjadikan mereka berangasan, merampok, bahkan membunuh tanpa belas kasihan? Simak kisah selengkapnya dalam Rajapati, 3 saudara pembetot nyawa. Bang, kalau hujan-hujan begini, enaknya kita ngopi dulu bang, biar anget badan. Bener banget tuh. Tapi lebih enak lagi kalau ada makanannya tuh, iya gak? Pasti, ini mana makanannya? Minum Tadi, dulu lah, ya udah, kita kopi dulu lah. Ngopi dulu. Apa lah, kopi lah dulu. Wow. Ini loh Pak, kopinya diminum dulu. Terima kasih, Ma. Gimana, manis kan Pak kopinya? Enak, Bu. Dika kemana? Dika kan sekolah, belum pulang lah jam segini. Anak-anak nggak kerja, Ma? Gak tahu juga Pak, sepertinya sih mereka lagi berteduh. Kan Bapak tahu tuh, lihat tuh, hujan kan di luar. Kalau hujan terus kenapa? Enak kali mereka makan. Nah, enak kali kalian duduk-duduk santai. Sebentar lagi maghrib, lalu dapat gaji. Itu halaman belakang belum beres. Masih hujan deras, Pak. Kayak pula kami kerjanya. Betul pak. Banyak kali alasanmu. Kalau kalian benar-benar kerja, pasti sudah beres. Dengar ya kalian, kalau sore ini kerja kalian tidak beres, jangan harap kalian dapat gaji. Jam gitulah, Pak. Ya sudah sana, cepat kerja. Tak mau kehilangan upah dijanjikan, Rory dan Yoga kembali membersihkan halaman. Kuyup diguyur hujan, 2 bersaudara menyelesaikan pekerjaan. Ya sudahlah Pak, nggak usah kasar juga kali sama mereka. Kasihan kan mereka, gimana? Kesal aku, mah. Males sekali mereka. Masa laki-laki takut sama hujan? Hati Mukhtar Yakob benar-benar panas. Ia merasa dicurangi oleh 2 pemuda pemalas. Itu hujan-hujan jadi macet. Siap-siaplah nanti kita masuk angin ini. Kamu gede nih hujannya. Akan reda lah ini. Sini. Gimana? Pak. Sudah beres? Sudah pak. Sudah, Pak. Nih upah kamu. Berdua, Pak. Iya. Masih kurang? Enggak, Pak. Makasih, Pak. Ya sudah, cepat. Ah, gila. Udah capek-capek kerja, hujan-hujanan pula. Dapat duit cuma segini. Kenapa bang? Awak nggak terima, Yoga. Pakai ancam-ancam kayak preman segala. Emang gaji kita 1 juta, Pak. Kamu bantu kita kan? Iya bang. Nanti ajak Lanang juga. Iya bang. Ayo. Iya. Ayo, Kak.
Masih kesel Awa ini sama kakak itu. Bang motor bang. Iyalah siapa lagi. Kita itu kayak nggak ada harganya tau gak? Awas aja, minggu ini harus kita balas. Udah siap belum? Siap bang, tenanglah bang. Lanang, kau ikut juga ya. Jangan diem aja di rumah. Tugas kau apa bang? Si Yoga ini emang penakut, nggak ada nyalinya. Tugas lo tikam kakak itu dan lo rampas semua hartanya. Rory membagi sakit hatinya kepada Yoga dan Lanang, dua adiknya. Rencana jahat dibuat. Mukhtar Yakob sang majikan yang bakal disikat. Oke bang. Siap bang. Mama dan Ade itu pulang jam segini, kecuali hari Jumat. Jadi otomatis hari Jumat itu sepi. Dan ini kesempatan kita. Gimana menurut kalian? Oke tuh. Oke bang. Oke bang. Sudah tajam nggak bang? Udah. Ayolah. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Yoga bu. Yoga. Ada apa Yoga? Mau minta kayu bekas bu, yang di belakang rumah buat kandang ayam. Oh, kayu bekas. Ada di belakang. Mari ikut ibu. Ibu di mana? Kalian mau ngapain? Ayo, ambil hartanya.
Halo, Dek. Ada apa, Dek? Dek. Papa dibunuh. Halo, halo, Dek. Dek, ada apa, Dek? Dek, Papa kenapa? Kenapa, Bapak? Papa sama Nika diculik, Pak. Mas. Halo, Ma? Mas, pulang ke rumah sekarang, Mas. Papa dibunuh orang, Mas. Mama sama Dika diculik orang. Apa? Iya, Mas, ya Allah. Cepat, Mas. Dika Cepat diculik? pulang, Mas. Cepat, ya Allah. Iya. Ada apa, Dek? Ada apa? Apakah Kenapa dengan Bapak? Papa dibunuh orang? Ya Allah, gak mungkin. Ya Allah, siapa yang bunuh nih? Ya Allah, ya Allah, ya ampun, ya Allah, Bapak di mana? Papa dibunuh orang. Ya Allah, gak mungkin. Bisa, ada apa ini? Papa, Mas. Papa dibunuh orang. Apa yang terjadi dengan Papa? Papa dibunuh orang, Mas. Dibunuh? Bunuh, Mas. Ya Allah, Bapak. Ya Allah. Dia. Ya Allah. Sebagai lelaki, Heru coba menguatkan hati. Selangkah demi selangkah, Heru menelisik ke dalam rumah. Papa, kenapa jadi begini, Pak? Heru abaikan ngeri. Nalurinya mendorong untuk melihat lebih teliti. Mama! Ya Allah! Dika! Seorang Haji Mokhtar Yaakob bukanlah nama warga biasa. Ia tokoh masyarakat Aceh di kota Medan, Sumatera Utara. Mantan pengusaha penyalur semen dan pupuk itu sempat aktif di organisasi Kadin. Pula pernah menjabat Sekretaris Umum Ormas Aceh Sepakat tahun 2003. Warga Kelurahan Padang Bulan Selayang 1 dibuat gempar oleh kematian satu keluarga yang selama ini dikenal dermawan bagi masyarakat sekitar. Ratapan lara dan air mata bagi nyawa Haji Mokhtar Yaakob, istrinya Haja Nur Hayati, dan cucu mereka Muhammad Sadi Kaisan alias Dika. Hasil visum Rumah Sakit Bayangkara atas jenazah Haji Mokhtar Yaakob menemukan luka terbuka di leher, sejumlah luka tusuk di perut serta dada. Luka tusuk di dada yang menembus jantung atrium kiri dan pembuluh darah besarnya menjadi penyebab kematiannya. Pada jenazah Haja Nur Hayati dijumpai luka tusuk pada leher kanan yang memutus nadi leher membentuk celah pada saluran napas dan paru kiri. Pendarahan hebat dari leher tersebab luka tusuk yang memutus nadi menyebabkan korban mati. Sedangkan pada jenazah Dika, luka terbuka pada leher dengan terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar mengakibatkan pendarahan berujung kematian. Lantas siapa pelakunya? Adalah misteri yang masih tanda tanya. Apalagi keluarga korban semasa hidupnya diketahui tidak ada masalah utang, pun musuh yang jadi perhitungan. Tim Buru Sergap Gabungan dibentuk Polresta Medan. Polisi langsung memintai keterangan 13 saksi. Mereka dari pihak keluarga sampai pembantu korban diperiksa bergantian. Tak sia-sia, kerja cermat akhirnya beroleh petunjuk kuat. Lagi niscaya tiada berhenti sampai misteri pelaku pembunuhan satu keluarga di Jalan Sei Padang terungkap. Ialah 3 kakak beradik anak pembantu harian korban yang ditangkap. Tempat persembunyian mereka terlacak setelah Suargianto, ayah kandung mereka, bicara banyak.
Saat penyergapan, pistol polisi beberapa kali ditembakkan. Pada kaki peluru disarangkan, tersangka dilumpuhkan. Rory Rahman 23 tahun dan adiknya Nanang Panji Santoso alias Lanang 19 tahun dilumpuhkan dengan peluru di kedua kaki. Sementara Triyono Yoga Fujiarto alias Yoga luput. Ia duduk manis menunggu di mobil polisi. Bukan aku, Bang. Hah? Bukan saya, Bang. Siapa pelaku yang bunuh anak kecil itu? Orang itu, Bang. Orang itu siapa? Anak itu, Bang. Orang itu berdua. Tugasmu apa jadi? Cuman disuruh-suruh orang itu aja, Bang. Saya mati ketakutan tuh lari. Berapa orang, Lep? 3. Hah? 3. Tengok kemari lah. Berapa orang? 3. Untuk apa kan bunuh dia? Ayo, Pak. Pertamanya mau mengambil kayu, Pak. Untuk ayam. Enggak kayu untuk ayam terus? Ya, tiba-tiba dicocoknya saya mati ketakutan mau lari ya. Terus? Ya udah mau lari, man. Panggil lagi sama orang tuh ditariknya. Kebingungan lah saya, Pak. Ngumpet aja tadi. Terus kau ngapain di situ? Ya, disuruh orang tuh nyucuk mana berani, Pak. Ngumpet, Pak. Yang dibunuh pertama siapa? Di depan kau dicucuk. Enggak ada pernah aku, Bang. Aku ngumpet, nggak tahu. Kau lihat? Nggak lihat sama sekali orang. Tanggung yang ngadep sini. Kurang dari 24 jam, polisi ringkus 3 anggota komplotan kejam. Dari tangan tersangka, polisi menyita seluruh barang hasil curian. Beberapa lembar mata uang asing terlanjur dijual Rory seharga 1,2 juta rupiah. Uang hasil penukaran masih tersisa 900 ribu rupiah. Adapun modusnya, bahwasannya kedua tersangka atau ketiga tersangka ini memasuki rumah korban pada saat korban berada dalam rumah, sekitar waktunya itu pada saat sholat Jumat, sehingga kedua tersangkanya langsung melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban. Dan motifnya adalah untuk merampok, ya, untuk mencari barang-barang berharga di rumah si korban. Dan tadi sudah kita temukan juga beberapa perhiasan-perhiasan yang dibawa lari, kemudian handphone dan barang-barang berharga lainnya yang ditemukan dari rumah korban, dibawa dari rumah korban, ditemukan di rumah si tersangka ini. Barang bukti perhiasan korban diantaranya 39 gelang, 28 cincin, 6 pasang anting, 6 bros, 27 butir mutiara, 7 ponsel, 2 kamera saku digital, 1 komputer jenjing dan 2 komputer tablet, serta 13 jam tangan mewah yang semuanya ditaksir bernilai ratusan juta rupiah. Lebih mahal dari semua barang curian adalah 3 nyawa korbannya, apalagi 1 diantaranya masih bocah usia. Nggak belum melakukannya. Ini kan kenapa terlintas pikiranmu untuk membunuh anak itu? Karena dia melihat saya, dia berlari berteriak, saya mengejar dia, terlintas ke membunuh. Oh gitu ya. Takut ketahuan. Nggak terpikir namamu itu anak-anak? Terpikir. Pada saat itu tidak. Yang kita persangkakan adalah pasal 340 KUHP, subsidiar 338, lebih subsidiar lagi 3653 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu kan Ancamannya, Pak? Ya, ancaman mati dan seumur hidup. 31 Mei 2016, Ketua Tim Jaksa Joyce Sinaga menuntut hukuman mati terhadap ketiga terdakwa Rory, Yoga, dan Nanang. Jaksa menilai ketiganya terbukti melakukan pembunuhan berencana, juga melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan putus nyawanya. Selasa 28 Juni 2016, Ketua Majelis Pengadilan Negeri Medan, Hakim Mahyuti, menjatuhkan vonis pidana mati terhadap terdakwa 3 saudara. Rory Rahman, Triyono Yoga Fujiarto, dan Nanang Panji Santoso dinilai telah terbukti melakukan pembunuhan berencana dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Banding diajukan pihak terdakwa, jaksa melakukan pula. Namun nasib ketiga terpidana tetaplah sama. Pada 5 September 2016, amar putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Majelis Hakim Tinggi yang diketuai Robert Simorangkir mantapkan putusan bahwa pemohon kasasi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Ketiga terdakwa pun menempuh upaya hukum berikutnya, mengajukan kasasi. Jaksa penuntut umum juga mengikuti. Sampai akhirnya 27 Februari 2017, amar putusan Mahkamah Agung RI menyatakan menolak permohonan kasasi kedua pihak, yang artinya
putusan pengadilan tinggi menjadi ingkrah. Putusan pidana mati bagi ketiga terdakwa berkekuatan tetap. Kendati demikian, malah belum memuaskan keluarga korban. Pihak keluarga menilai penyidik sedikit lalai. Ibaratnya lupa alamat, penyidik justru melewatkan seseorang yang dicurigai ikut terlibat. Dia tak lain Watinem, sang pembantu harian keluarga korban. Bahkan ia menghilang sehingga mangkir bersaksi selama sidang. Watinem adalah ibu kandung Rory, Yoga, dan Lanang. Peran seorang Watinem sampai sekarang masih tetap menjadi pertanyaan. Tiada pula pembuktian, apalagi jawaban.